Bobol sebuah taman kanak-kanak, pencuri hanya mampu bawa kabur alat tulis dan makanan ringan. Seorang pembudidaya ikan cupang rugi jutaan rupiah setelah ribuan ikannya mati dimakan berang-berang. Bisa sukses seorang pemuda di Kota Malang manfaatkan halaman rumahnya untuk budidaya lobster. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga sorotan utama tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Kediri hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Iva Yunika. Inilah Kompas Kediri selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Informasi pertama datang dari Kediri, saudara. Sebuah taman kanak-kanak di kota Kediri dibobol pencuri. Menurut petugas, pencuri ini gagal mencari uang hingga akhirnya membawa kabur sejumlah alat tulis dan makanan ringan. Taman kanak-kanak di kawasan Sukorame, kota Kediri ini dibobol pencuri. Pelaku masuk ke sejumlah ruangan dengan merusak gembok pintu. Peristiwa itu diketahui pertama kali oleh salah satu guru yang hendak membuka sejumlah ruang belajar mengajar. Saksi terkejut kondisi salah satu ruangan berantakan yang diduga usai diacak-acak oleh pelaku. Pihak sekolah menduga pelaku gagal menemukan barang-barang berharga hingga akhirnya hanya membawa kabur alat tulis dan sejumlah makanan ringan. Peristiwa pencurian di TK Arta Kencana Sukorame itu merupakan yang ketiga kalinya dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun ini. Pertama itu tahun kemarin ya, yang di kelompok B itu kehilangan uang. Bu Ar, beliaunya sudah purna. Untuk yang kedua itu di kelas saya, di kelompok A, itu pintunya yang dibobol, terus lemarinya diberantakin, mungkin nyari uang tapi kebetulan nggak ada. Terus ini yang ketiga kalinya. Ini lebih parah lagi karena kan masuk dari kelompok, mungkin masuk dari kelompok B atau kelompok A. Terus ini yang diberantakin tuh kantor, mungkin nyari uang atau apa. Karena apa ya, barang-barang di sini kayak printer ini nggak hilang. Terus ini tas juga udah keluar, berangkasnya juga udah morat-marit keluar. Terus dari laci lemari itu juga sudah berantakan. Terus dari lemari piala sama ini kedorong apa didorong itu mungkin buat lewat, atau piala yang awalnya di sini di bawah itu sudah pindah tempat. Itu mungkin terus buat lewat. Snacknya ada, kebetulan snack itu snack manten itu yang diambil. Nah, itu sama ATK yang di kelompok B itu yang hilang. Akibat peristiwa itu anak-anak terpaksa harus dipulangkan lebih awal. Pihak sekolah berharap polisi dapat segera menangkap pelaku dan memberikan efek jera. Ismail Hasan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Beralih ke Malang, saudara. Aksi pencurian uang kotak amal di masjid di Kota Malang terekam CCTV. Dengan melompat pagar, pencuri masuk ke dalam masjid dan membobol kotak amal. Aksi pencurian uang di dalam kotak amal ini terjadi di Masjid Miftahul Jannah, Jalan Raya Candi, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Aksi pelaku ini sempat terekam kamera CCTV. Dari rekaman kamera CCTV, pelaku beraksi seorang diri. Setelah berjalan kaki sampai di depan masjid, pelaku melompat pagar dan masuk ke dalam. Aksi pencurian itu baru diketahui saat takmir akan memindahkan kotak amal yang sebelumnya berada di dalam ke halaman masjid. Saat itulah baru diketahui kunci gembok kotak amal telah dibobol dan uang yang berada di dalam telah hilang. Menurut takmir masjid, dari ciri-ciri yang terekam di CCTV, pelaku bukan warga sekitar. Untuk jumlah uang yang berada di dalam kotak amal diperkirakan mencapai jutaan rupiah. Diangkat keluar, Pak? Iya, diangkat keluar. Jam 2.10 pagi, Pak, ya Pak ya? Ini hari ya. Baru ketahuannya jam? Subuh. Bagian CCTV simpannya di pihak itu. Jam 2.10. Karena nggak bisa bawa jas hujan, tutup jas hujan. Bawa ke Pihak takmir masjid masih berunding apakah kasus pencurian uang kotak amal ini akan dibawa ke jalur hukum atau tidak. Dedi Prasetyo, Kompas TV, Malang, Jawa Timur.
Sementara itu, saudara, pembudidaya ikan cupang di Kabupaten Kediri mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Pembudidaya ikan cupang merugi setelah 6.000 ekor ikannya mati dimakan hewan berang-berang. Setiap sore, Mufid selalu melakukan pengecekan tempat budidaya ikan cupang miliknya di Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri. Ia rutin melakukan pengecekan setelah ribuan ekor ikan cupang miliknya mati dimakan berang-berang. Peristiwa itu berawal saat pagi hari ia terkejut mengecek ikan cupang miliknya yang tiba-tiba hilang dan sebagian tersisa hanya kepalanya saja. Mengetahui hal itu, ia langsung melakukan pengecekan dan menemukan jaring yang berlubang. Lubang tersebut membuat Mufid curiga hingga keesokan harinya ia melakukan pengecekan kembali. Ternyata ia melihat sekumpulan berang-berang yang merusak tempat budidaya ikan miliknya. Total ada 6.000 lebih ekor ikan cupang yang dimakan hewan berang-berang. Mufid mengaku ikan cupang yang dimakan hewan berang-berang itu rencananya akan ia siapkan untuk dijual ke pembeli. Peristiwa tersebut membuat pembudidaya ikan cupang itu mengalami kerugian hingga 10 juta rupiah. Ceritanya gini, awal mula kan ya paginya kaget lah. Kemarinnya ada, terus paginya waktu mau diberi makan ikannya udah hilang semua. Ya asumsinya masih bingung sih antara hewan atau orang, soalnya kan semalam kok segitu banyaknya. Biasanya kalau hewan kan cuma sehari kan 100 atau 200 lah mungkin paling banyak itu yang pernah. Nah ini semalam kok hilang kok sampai ribuan gitu. Pikir saya kan orang, kalau orang cara bungkusnya gimana, caranya ngakali gimana, wong kan ini kan bukan koloni, kalau dibungkus satu-satu nggak mungkin secepat itu habis. Di situ besok siang saya cari-cari ternyata ada lubang di situ, saya tutup. Nah malamnya itu kalau nggak salah ya jam 11 atau 12 itu kembali lagi, tutupnya itu dibuka. Saya itu dari situ ke sini saya senter tuh berang-berang lari langsung. Nah setahunya berang-berang itu, sebelumnya nggak tahu kalau itu berang-berang atau orang, nggak tahu. Yang saya lihat di dalam sini itu 3 atau 4 kalau nggak salah. Tapi sebelum kejadian itu entah beberapa bulan atau berapa saya lupa, saya lihat itu di bawahnya ini ada sungai itu memang ada banyak berang-berang. Banyak jumlahnya nggak tahu, tapi kalau 50 lebih kayaknya. Itu makan berapa ribu ekor Pak ikan? Kalau menurut saya sih antara 6 ribuan ya kurang lebih. Ya mungkin kerugian 9 atau 10 mungkin, soalnya ada yang baru naik botol, ada yang siap jual. Enggak karena harganya kan nggak sama antara yang siap kalau sama yang masih baru masuk. Mufid mengaku peristiwa itu baru pertama kali dialaminya. Ia berencana akan melakukan pemagaran di sekeliling tempat budidaya ikan cupang agar peristiwa itu tidak terjadi kembali. Ismail Hasan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Saudara, sejak 1 bulan terakhir, harga ikan laut di pasar Kota Kediri mengalami kenaikan. Kenaikan harga ikan laut ini terjadi setelah stok di pasar menipis imbas cuaca buruk. Sejak 1 bulan terakhir, harga ikan laut di pasar tradisional Stono Betek Kota Kediri merangkak naik. Kenaikan ikan laut ini mulai dari Rp5.000 hingga Rp10.000. Ikan laut yang mengalami kenaikan seperti tenggiri dari Rp75.000 menjadi Rp80.000 per kilogramnya. Kakap merah dari Rp70.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Selain ikan laut, harga cumi-cumi juga naik dari yang awalnya Rp75.000 per kilogram, kini berada di angka Rp90.000. Menurut pedagang, kenaikan harga ikan laut itu terjadi setelah stok di pasaran menipis imbas cuaca buruk. Cuaca buruk membuat para nelayan tidak bisa melaut untuk mencari ikan. Sementara itu, menipisnya stok ikan membuat para pedagang mengalami penurunan omset hingga 50%. Jika saat stok melimpah mereka mampu mendapatkan omset hingga 10 juta. Kini ia hanya mampu meraup keuntungan Rp6 juta saja dalam 1 hari. Saat ini melambung naik. Ya, yang pertama naik itu cumi-cumi. Ya, dari 75, 80 sekarang menjadi 90. Terus tenggiri dari 75 menjadi 80. Terus kakap merah jadi 70 sampai 80 sekarang. Pengaruh cuaca buruk gitu ya. Jadi stok ikan nggak ada, cuma sedikit. Kalau cuaca buruk itu pengaruh apa? Karena kapal yang kecil di sini nggak bisa melaut.
Yang kapal besar yang cuma melaut. Nah, sedangkan yang kebanyakan kapal kecil-kecil yang mendapatkan ikan banyak ya, kebanyakan gitu. Ya, nya kencang, nggak berani, ya resiko. Nggak banyak ikan, semuanya full. Dan kan ini saat ini Berkurangnya sampai berapa persen? kurangnya hampir setengah 50%. 50%. Ya. Pedagang memprediksi kenaikan harga ikan laut ini akan berlanjut hingga 3 bulan ke depan. Mengingat kondisi cuaca buruk diperkirakan masih terus terjadi. Tim Liputan Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Saudara, sejak 1 bulan terakhir harga cabai di sejumlah pasar di Kota Kediri masih mahal. Pedagang mengaku stok menipis karena cabai di pasaran banyak yang busuk akibat cuaca buruk. Sejak 1 bulan terakhir, harga cabai rawit di Pasar Pahing Kota Kediri masih mahal. Saat ini harga cabai di angka Rp80.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, mahalnya harga cabai akibat cuaca buruk yang melanda wilayah Kediri. Cuaca buruk membuat sejumlah petani mengalami gagal panen setelah cabai mereka banyak yang rusak. Akibatnya, stok cabai di sejumlah pasar tradisional menipis dan harganya terus naik. Pedagang mengaku semenjak harga cabai mahal, penjualannya menurun hingga 50%. Kalau sebelum momen misalnya hari Natal, itu mulai naik. Naik terus sampai tahun pembeli sih, itu masih mahal. Tapi kalau dibandingin sama yang momen kemarin itu termasuk itu gara-gara cuaca besar. Soalnya kan musim hujan biasanya banyak yang busuk. Gitu. Ya otomatis agak berkurang lah. Agak berkurang ya, Bu. Berkurangnya sampai berapa persen, Bu, kira-kira, Bu? Berkurangnya ya 25 sampai 50%. 25%. Ya misalnya kalau misalnya pas momen-momen kemarin yang Natal tahun baru kan mahal. Itu misalnya orang beli 1 on apa 1,5 on misalnya. Kalau pas harga hari ini kan bisa beli 1/4. Nah otomatis jangka harinya itu loh. Nah itu kan bisa orang itu mundur. Tingginya harga cabai itu diperkirakan masih akan terjadi hingga beberapa waktu ke depan, mengingat saat ini cuaca buruk terus melanda. Ismail Hasan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Saudara, seorang ketua RT di Kabupaten Madiun sukses membuat miniatur kapal berbahan dasar bambu apus. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Masih bersama saya Eva Yunika dalam Kompas Kediri. Saudara, seorang ketua RT di Kabupaten Madiun, Jawa Timur di sela kesibukannya melayani masyarakat, sukses membuat miniatur kapal dari bahan bambu apus. Satu miniatur kapal dijual Rp500.000. Agus Rianto, Ketua RT 15 Dusun Pakisaji, Desa Blimbing, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, bisa dibilang ketua RT yang kreatif. Di sela kesibukannya melayani masyarakat dan bertani, ia ternyata juga membuat kerajinan tangan miniatur kapal. Membuat miniatur kapal dari bahan bambu apus telah dilakukan sejak 1 tahun terakhir. Ia mengaku awalnya belajar membuat miniatur kapal secara otodidak. Namun kini untuk membuat 1 buah miniatur kapal sudah di luar kepala, hanya butuh ketelatenan dan kesabaran saja. Mulai tahap pengupasan bambu, merangkai bahan miniatur kapal menggunakan lem hingga proses akhir berupa pewarnaan dan penjemuran dilakukan dengan penuh hati-hati. Begitu juga pembuatan setiap detail aksesorisnya agar miniatur sesuai dengan apa yang diinginkan. Meski sudah mahir pembuatan 1 miniatur, ternyata bisa memakan waktu hingga 5 hari. Saat ini untuk menjualnya, ia masih mengandalkan informasi dari mulut ke mulut serta dari rekanan kerja. 1 miniatur kapal berukuran setengah meter dibanderol Rp500.000. Ini sekitar baru 1 tahun mungkin, Mas. Ini terbuat dari apa, Pak? Dari bambu, full bambu ring. Bambu jenis apa? Jenis bambu Jawa. Bambu apus. Ini bambu kita kan harus benar-benar kering.
dan kita buat tipis-tipis setipis mungkin karena biar mudah pembuatannya. Pembuatannya membutuhkan berapa lama, Pak? Sekitar 5 hari mungkin ada, Mas. Bahan berupa bambu yang melimpah di desanya memiliki potensi untuk mengembangkan karyanya. Selain miniatur kapal, rencananya ia juga akan mengembangkan lagi kreativitasnya dengan membuat miniatur lain yang juga berbahan bambu. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Masih dari Madiun, saudara, berawal dari hobi bermusik, kini seorang pemuda di Kabupaten Madiun, Jawa Timur sukses membuat kerajinan berupa gendang dangdut. Gendang buatannya diminati para pemusik dari berbagai wilayah di Indonesia, bahkan dari mancanegara. Di rumahnya yang berada di Dusun Blodro, Desa Mojorayung, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Budi Santoso, pemuda berusia 31 tahun, setiap hari membuat kerajinan berupa alat musik gendang dangdut. Dalam pembuatan gendang, selama ini ia dibantu oleh 2 orang pekerja yang tak lain kerabatnya sendiri. Bisnis produksi gendang berawal dari hobinya bermusik sejak kelas 4 sekolah dasar. Berbekal ilmu yang didapat dari tempat produksi musik di Blitar dan secara otodidak, beberapa tahun lalu ia bertekad membuat sendiri gendang dangdut untuk diunggah di media sosial dan kemudian laku. Dari situ, ia mulai memproduksi gendang sebagai lahan bisnis. Bahan baku kerajinan gendang berasal dari kayu nangka yang sudah tidak produktif di hutan rakyat. Pengerjaan 1 set gendang mulai pemotongan kayu, membubut, mengeringkan, hingga merangkai membutuhkan waktu 1 minggu. Dalam 1 bulan, ia mampu membuat sekitar 15 set gendang dangdut. Dalam produksi selama ini, ia juga didampingi oleh petugas penyuluh dari Dinas Kehutanan Provinsi Jatim. Peminat gendang rupanya tidak hanya berasal dari Indonesia, namun kini telah merambah hingga luar negeri seperti Korea Selatan, Jepang, Cina, hingga Brunei Darussalam. Harganya beragam mulai 1 juta hingga 7 juta rupiah. Awalnya karena saya kan hobi musik, saya bermain gendang itu mulai kelas 4 SD. Terus lama-lama kok pengen bikin. Terus waktu bikin itu kan sekarang kan dunia online kan. Tak coba diupload di Facebook loh. Kok payu, kok laku kan. Karena saya upload laku, saya mulai bikin itu. Dari dulu dari Blitar, saya ilmunya dapatnya dari Blitar. Untuk ilmu kan di sana kan banyak proses pembuatan. Tapi untuk di Madiun ini masih belum ada. Untuk belajarnya autodidak atau gimana? Belajar autodidak. Memang hobi tadi lah. Dari bisnisnya ini dalam 1 bulan setidaknya ia bisa mendapatkan omset sekitar 20 juta rupiah. Selain gendang dangdut, rencananya ia juga akan memproduksi gamelan dan alat musik rebana serta membuka galeri musik di rumahnya. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Sementara itu, saudara, seorang pemuda di kota Kediri sukses menekuni usaha budidaya tanaman anggrek. Berkat ketekunan dan kerja kerasnya merawat tanaman anggrek, mampu mendatangkan omset hingga jutaan rupiah. Setiap harinya Citra Alam selalu rutin menyiram puluhan tanaman anggrek yang berada di halaman rumahnya di Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Pemuda berumur 25 tahun tersebut dengan tekun merawat tanaman anggrek untuk dijual kepada para pelanggannya. Citra Alam mulai budidaya tanaman anggrek sejak tahun 2021 saat duduk di bangku kuliah. Awalnya pemuda berumur 25 tahun tersebut budidaya anggrek karena bosan dengan tugas skripsi yang menumpuk. Sehingga akhirnya Citra Alam mencari hiburan dengan melihat sejumlah tanaman yang ada di rumah temannya. Setelah melihat tanaman, Citra ingin coba-coba membudidayakan tanaman anggrek. Setelah mencoba, justru budidaya tanaman anggrek miliknya digemari oleh sejumlah warga. Meski masih berjalan 3 tahun ini, pemuda warga pesantren tersebut telah mengkoleksi puluhan jenis tanaman anggrek, mulai dari anggrek Cattleya, Vanda, Dendrobium, dan Phalaenopsis. Baik, usaha anggrek ini saya mulai di awal tahun 2021. Waktu itu ketika saya masih menjadi mahasiswa di Universitas Negeri Malang. Waktu itu masih semester 8. Nah, waktu itu saya ada ketertarikan dengan tanaman hias anggrek ini
karena melihat anggrek ini sangat indah dan ternyata memiliki nilai yang tinggi, akhirnya saya memutuskan untuk berbisnis anggrek ini ke seluruh penjuru Indonesia, nasional, mulai dari daerah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, dan juga ada beberapa ke Indonesia Timur. Kini pemuda berumur 25 tahun tersebut memilih memasarkan produknya melalui media sosial seperti Instagram. Tak ayal tanaman anggrek yang dijual telah laku ke berbagai kota besar seperti Surabaya, Malang, hingga luar Jawa. Dalam 1 bulannya, Citra Alam mampu menjual hingga ratusan tanaman anggrek. Uang jutaan rupiah pun mampu dikantonginya dalam 1 bulan saja. Tim Liputan Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Saudara, seorang pemuda di Kota Malang sukses budidaya lobster ikan tawar yang berada di halaman rumahnya. Jangan kemana-mana, tetaplah di Kompas TV dulu. Masih bersama saya Fayunika dalam Kompas Kediri. Saudara, sebelum Anda menyimak berita-berita yang disuguhkan tim redaksi Kompas Kediri, ada baiknya Anda menyimak informasi cuaca untuk wilayah Kediri dan sekitarnya. Saudara, seorang pemuda di Kota Malang memanfaatkan kolam di halaman depan rumahnya dan sukses membudidayakan lobster air tawar. Dengan pasar hotel dan restoran, omset jutaan rupiah per bulan bisa didapatkan. Inilah Satrio, seorang pemuda yang kini menekuni budidaya lobster air tawar. Dengan memanfaatkan kolam di teras rumah dan beberapa akuarium, Satrio mengembangbiakan lobster sejak 2006 lalu. Menurut Satrio, proses budidaya lobster air tawar tidak terlalu rumit. Masa kawin lobster ini juga terbilang cepat. Sejak dipasangkan dalam jangka waktu 1 pekan hingga 1 bulan, indukan sudah bisa bertelur dengan jumlah 300 hingga 500 butir telur. Setelah menjadi burayak, lobster akan dipindahkan ke kolam pembesaran. Satrio memiliki mitra yang biasa mengambil lobster untuk pembesaran. Setelah siap panen, lobster akan diambil kembali untuk dipasarkan. Selama ini, sejumlah hotel dan juga restoran menjadi langganan Satrio dalam pemasaran lobster air tawar. Dalam 1 pekan, 50 hingga 100 kg lobster air tawar milik Satrio bisa diserap pasar dengan harga Rp200 hingga Rp250.000 per kilogramnya. Tak hanya Jawa Timur, Jawa Barat dan Bali juga menjadi pasar cukup besar untuk lobster air tawar. Dia menjadi buraya itu 1 bulanan lah, itu jadi buraya. Kemudian setelah jadi buraya, kita taruh di kolam pembesaran. Nah, itu pembesarannya selama 3 bulan. Selama 3 bulan itu dibesarkan sampai size bibit sekitar 2,5 sampai 3 inci itu. Kita ada customer juga untuk bagian pembesaran. Di situ nanti dibesarkan, ketika sudah besar nanti kita ambil lagi, itu kita pasarkan ke resto-resto langganan kita. Nah, itu kebutuhannya tiap minggu itu bisa mencapai 50 sampai 100 kilo per minggu. Tak hanya untuk kebutuhan konsumsi, lobster yang memiliki warna yang bagus seperti merah atau biru kerap dijadikan penghias akuarium. Selain itu, Satrio juga melayani masyarakat yang ingin terjun dalam budidaya lobster dengan menyediakan paket lengkap termasuk kolam dan indukan lobster. Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Sementara itu, saudara, di Kota Malang, kuliner tradisional getas divariasi menjadi kuliner kekinian. Getas dibuat dengan varian topping serta isian yang membuat kuliner ini bertransformasi jadi lebih modern. Di kios kecil di Jalan Lembang, Kota Malang milik Farida, mahasiswi 22 tahun ini,
kuliner tradisional Jawa, jajanan pasar getas dibuat jadi modern. Diberi nama getas lumer, jajanan ini dikemas lebih dengan tampilan berwarna-warni. Getas sendiri dibuat dari bahan tepung ketan, parutan kelapa, dan gula. Adonan getas dibuat dadakan karena hanya bisa bertahan maksimal 2 jam. Setelah dibentuk lonjong dan pipih, getas ini kemudian diberi isian coklat batang. Varian ini dibuat agar saat digigit, isian getas akan lumer di mulut. Setelah digoreng, getas kemudian diberi topping melimpah, mulai coklat glaze hingga taburan sprinkle maupun cukup crunchy. Alhasil, sensasi di mulut ketika getas digigit akan menghasilkan perpaduan rasa yang ramai. Lumer dari coklat yang meletus saat digoreng, kenyal dari tepung ketan, serta manis dari gula. Pemilik menyebut ide kuliner ini dibuat karena ia melihat getas kurang diminati oleh anak muda. Padahal jajanan pasar ini memiliki cita rasa unik dan enak. Soalnya ibu saya tuh sering buat getas, ternyata enak. Terus saya lihat di pasar-pasar itu kayak getas kok jarang ya dibeli gitu. Jadi kayak biar makanan tradisional itu lebih up aja gitu. Anak muda juga lebih suka sama makanan tradisional. Warga pun penasaran mencoba kuliner ini. Mereka menyebut cita rasa getas yang biasanya hanya berwarna hitam dan putih jadi lebih menarik karena dikonsep modern. Itu biasanya getas kalau di pasar-pasar itu kan cuma original atau biasa gitu ya. Sedangkan yang di sini tuh ada toppingnya, terus ada yang isian juga. Menurut saya rasanya enak, apalagi buat yang suka manis-manis. Pas waktu digigit itu apalagi yang ada isinya itu lumer di mulut gitu. Dalam sehari, puluhan porsi getas bisa terjual. Jajanan ini sendiri dijual dengan harga ramah di kantong, mulai harga Rp8.000 saja per porsinya. Lila Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Kediri episode hari ini. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan beragam informasi menarik di wilayah Jawa Timur dalam program Kompas Jatim. Saya Iva Yunika mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.